Percobaan selanjutnya saya akan mencoba keterampilan menyelidiki atau investigasi dan bereksperimen. Di sini bahan-bahannya ada 2 gelas plastik, ya, sendok teh, ini sendok tehnya. Selanjutnya penggaris, skala atau timbangan. Saya tidak menggunakan skala atau timbangan karena tidak ada, jadi hanya dikira-kira saja nanti. Untuk gelas ukur saya menggunakan takaran sendok. Jadi untuk mengukur 125 ml air itu saya menggunakan takaran sendok, di mana untuk 125 ml itu sama dengan 17,5 sendok makan. Gitu. Jadi saya untuk 125 ml-nya menggunakan takaran sendok ya, karena tidak ada gelas ukur. Nah, selanjutnya selembar kertas berwarna. Saya di sini tidak menggunakan kertas berwarna, tapi tatakannya dari alas berwarna hitam, jadi nanti bisa kelihatan serpihan-serpihan gula atau garamnya saat larut. Seperti itu. Selanjutnya ada air putih, sudah ada di dalam gelas, gula pasir, ya, ada gula pasir dan garam. Untuk pertanyaan yang pertama, saya mau membentuk hipotesis terlebih dahulu. Lebih cepat larut mana ketika air diaduk ke dalam air, gula atau garam? Kalau menurut saya adalah garam, karena garam kan dia bentuknya lebih kecil-kecil gitu ya, serpihannya lebih kecil-kecil daripada gula. Itu yang membuat dia mungkin lebih cepat larut daripada gula, seperti itu. Kalau gula kan serpihannya agak tebal-tebal. Itu hipotesis saya. Ini untuk takaran gulanya ya, sudah saya ratakan atasnya kira-kira segini. Akan saya masukkan ke gula. Selanjutnya ini garam, sudah diratakan juga atasnya. Saya akan masukkan ke gelas yang bertuliskan garam. Ya, menurut perkiraan saya 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula, karena saya tidak ada timbangan, tapi berdasarkan yang saya rasakan itu lebih berat garam daripada gula, karena kan garam kan dia kecil-kecil, jadi dia bisa semakin dipadetin gitu. Itu yang membuatnya dia jauh lebih berat daripada garam. Sementara garam kan dia karena dia besar-besar, jadi masih banyak ruangan ketika dipadatkan itu masih ada ruang udaranya gitu. Jadi beratnya yang berkurang seperti itu. Jadi gula dan garamnya sudah saya masukkan ke dalam gelas. Yang ini gula, yang ini garam. Nah, ini air yang di dalam sini sudah 125 ml. Karena saya tidak ada gelas ukur, saya menggunakan takaran sendok makan itu sebanyak 17,5. Itu kira-kira 125 ml. Seperti itu. Selanjutnya saya akan mengaduk yang cairan gula ini selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya juga akan melakukan hal yang sama pada yang garam sebanyak 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita coba sampai ke detik 20. Berarti 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, masih ada sisanya ya. Di sini gula masih terlihat lebih banyak, sementara garam sudah mulai sedikit gitu ya di detik ke-20. Kita akan coba di detik ke-30, berarti kita tambah 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan melakukan yang sama.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya. Yang gula masih ada ya. Sementara yang garam terlihat berkurang. Itu di detik ke 30. Sekarang kita akan coba sampai ke detik atau adukan ke 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa kita lihat di sini diadukan yang ke 40 detik atau 40 putaran saya bilangnya. Itu gula masih ada sisanya sedikit. Nah, yang untuk garam dia udah hampir habis gitu ya. Jadi ternyata di sini lebih cepat larut garam. Berarti hasil hipotesis saya benar karena saya tadi bilang kalau misalnya garam itu jauh lebih cepat larut daripada gula. Dan terbukti dari percobaan yang saya lakukan. Berikut hasil percobaan saya setelah 10 detik, 20 detik, 30 detik sampai 40 detik gula dan garam itu diaduk, maka yang menunjukkan larut lebih cepat itu adalah garam. Seperti hipotesa yang saya sebutkan sebelumnya bahwa garam itu partikel-partikelnya jauh lebih kecil, lebih ringan, jadi dia mudah larut daripada gula karena kan gula lebih besar-besar gitu bentuknya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika saya tidak mengaduk setiap isi gelas? Menurut hipotesa saya, kemungkinan mereka tetap akan larut, tapi butuh waktu jauh lebih lama daripada dia diaduk. Jadi yang diaduk itu larutnya jauh lebih cepat daripada yang tidak diaduk. Itu menurut hipotesa saya. Bagaimana jika tidak ada adukan pada setiap gelas? Apakah ada perubahan prosedur pada percobaan? Kemungkinan ada perubahan prosedur. Contohnya adalah menambah waktu larutnya, karena kan berdasarkan pemikiran saya itu kemungkinan larutnya lebih lama. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menunggu larut itu jauh lebih lama, sehingga prosedur penambahan waktu itu diperlukan. Ya, ini adalah gula dan garam yang sudah saya letakkan di air 125 ml. Gulanya 1 sendok teh, garamnya juga 1 sendok teh. Saya tidak akan mengaduk, saya akan menunggu selama 2 menit dan kita akan lihat perubahannya. Iya, ini adalah perubahan pada waktu 2 menit ya. 2 menit belum kelihatan perubahan yang signifikan. Ini setelah 4 menit ya. Belum terlalu ketara sih perubahannya apakah itu larut, tapi sedikit sekali kelihatannya. Kalau itu mulai larut ya harus dibandingkan banget. Jadi nggak terlalu kelihatan banget perubahannya. Kita tunggu lagi sampai menit ke-6. Ya, ini di menit ke-6 ya. Di menit ke-6 belum terlalu terlihat perubahan larutnya. Masih mungkin iya tapi sedikit sekali. Kita lihat sampai menit ke-8. Oke, ini adalah video di mana gula dan garam didiamkan selama 8 menit. Ternyata tidak terlalu terlihat bentuk larutnya. Mungkin iya tapi hanya sedikit gitu ya. Jadi kurang lebih ini sesuai dengan hipotesis yang saya sebutkan di awal bahwa dengan tidak diaduk maka larutnya akan semakin lama. Tapi didiamkan dalam waktu 8 menit pun tidak membuat itu larut sepenuhnya gitu ya. Mungkin kalau waktunya ditambah jauh lebih lama, misalnya berapa jam, mungkin akan terlihat benar-benar larut sepenuhnya gitu. Karena kan kita mencobanya hanya dalam waktu 8 menit, ternyata dalam waktu 8 menit dia tidak larut seperti itu, atau larut hanya sedikit sekali, tidak terlalu terlihat perubahan yang signifikan. Jadi untuk memudahkan larut adalah dengan cara diaduk seperti itu.